Namun pada akhirnya kelanjutan proyek itu bermasalah. Dari ribuan BTS yang ditargetkan untuk dibangun hingga tahun 2022, hanya 985 tower yang dibangun hingga tahun 2023. Bukan hanya tak memenuhi target, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut 985 tower BTS 4G yang sudah dibangun itu juga mangkrak. Hai sahabat Kompas.com, belakangan ini kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate ramai diperbincangkan. Ya, Johnny telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo dan diduga merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Tak sendirian, Johnny yang berperan sebagai pengguna anggaran juga diduga melakukan pemufakatan jahat bersama 6 tersangka lainnya, mulai dari Dirut Bakti Kominfo hingga pihak swasta. Namun sebenarnya proyek macam apa yang diduga ditilap Plate dan kawan-kawannya itu? Dan juga apa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia jika proyek ini tak dikorupsi? Untuk menjawab hal itu, langsung saja kita bahas Oh Begitu, edisi mengenal proyek BTS yang menjerat Menkominfo. Sebelum membahas proyek BTS 4G yang menyeret Johnny CS, kita perlu tahu dulu apa itu Bakti Kominfo. Jadi, Bakti atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi merupakan unit organisasi non-eselon yang berada di bawah payung Kemenkominfo. Organisasi ini dibentuk untuk mengimplementasikan salah satu program kerja Presiden Joko Widodo, yakni mempercepat transformasi digital di seluruh tanah air. Usai dibentuk, Bakti Kominfo kemudian diberi tugas, yakni salah satunya mengelola pembiayaan kewajiban pelayanan universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di Indonesia. Untuk mengimplementasikan tugas ini, organisasi Bakti kemudian mulai merancang sejumlah proyek. Salah satunya adalah proyek pembangunan 7.904 Base Transceiver Station atau BTS 4G di wilayah 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal pada 2021 hingga 2022. Nah, sekarang mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, apa itu BTS 4G? Dan di mana saja Bakti Kominfo merealisasikan program ini? Buat kalian yang mungkin awam dengan istilah ini, jadi BTS 4G ini sering disebut stasiun pemancar sinyal 4G. Sesuai namanya, stasiun pemancar 4G berfungsi untuk mengirimkan dan menerima sinyal 4G ke perangkat komunikasi, salah satunya smartphone kalian. Seperti yang tadi dijelaskan, sebenarnya dalam waktu 2 tahun hingga 2022, seharusnya sudah ada menara BTS yang tersebar di 7.904 desa atau kelurahan di Indonesia. Mulai dari Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Namun pada akhirnya kelanjutan proyek itu bermasalah. Dari ribuan BTS yang ditargetkan untuk dibangun hingga tahun 2022, hanya 985 tower yang dibangun hingga tahun 2023. Bukan hanya tak memenuhi target, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut 985 tower BTS 4G yang sudah dibangun itu juga mangkrak. Diperpanjang sampai Maret 2023, katanya diperpanjang, lalu memang ada barang 985. Jadi ya masih 985 apa, Pak? 985 tiang. Oke. Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Nah, tiang itu dijejak dengan satelit oleh BPKP. Nah, ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati gitu ya, tidak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasikan. Artinya mangkrak ya? Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak gitu.
Sejumlah temuan yang disampaikan itu pun seolah menimbulkan ironi. Pasalnya, pada tahun anggaran 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran 28,3 triliun rupiah untuk proyek ini. Anggaran ini berasal dari komponen Universal Service Obligation atau USO, penerima negara bukan pajak atau PNBP sektor Kominfo, dan rupiah murni. Pada 2020 hingga 2021, negara telah mencairkan dana sekitar 10 triliun rupiah dari total anggaran pembangunan proyek tersebut. Namun, 8 triliun rupiah atau sebesar 80% dana proyek itu diduga dikorupsi. Bukan hanya itu saja, andaikan tidak diselewengkan, proyek ini tentunya akan memberikan segudang manfaat bagi masyarakat. Pakar keamanan siber dari Vaxikom, Alphonse Tanujaya, menyebut pembangunan tower BTS 4G akan membuat warga di daerah terpencil bisa turut menikmati akses internet dan layanan digital. Selain itu, layanan seluler tentunya juga bisa meningkatkan perkembangan komunikasi dan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan bisa semakin merata di penjuru Indonesia. Lalu bagaimana kelanjutan pembangunan proyek BTS ini? Apakah harus berhenti karena ada kasus dugaan korupsi? Nah, pemerintah sudah memastikan kalau proyek ini akan tetap berjalan sampai selesai. Sebab pembangunan BTS termasuk salah satu program strategis nasional. Nah, itu dia ulasan soal proyek BTS yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate dan manfaatnya bagi masyarakat. Semoga kita semua bisa segera merasakan manfaatnya dan kasus dugaan korupsinya segera diusut tuntas ya. Kalau begitu, sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.